Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Tetapi sebelum kita belajar tentang biografi lebih lanjut, kita akan lihat ada foto siapa ini? Nah, tahukah kamu dengan tokoh yang berada dalam foto tersebut? Iya betul, itu adalah Baim Wong dan Vicky Naki, YouTuber Indonesia yang memiliki jumlah subscriber fantastik dan banyak memiliki penggemar di seluruh Nusantara. Jadi mereka berdua ini menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat besar dari pekerjaannya menjadi seorang YouTuber. Apakah kamu juga mengagumi mereka? Atau kamu memiliki tokoh idola tersendiri? Jika iya, share ya siapa tokoh idola kalian di kolom komentar dan keunggulan atau keteladanan apa yang dimiliki dari idola kalian. Jangan lupa ya. Nah, tokoh idola yang dapat diteladani tersebut dapat juga kalian tuliskan biografinya loh. Yuk belajar menulis biografi. Sebelum kita mulai menulis biografi, kalian semua harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari biografi dan manfaat apa jika kalian menulis atau membaca teks biografi, dan juga bagaimana sih struktur dari teks biografi itu sendiri. Nah, untuk pola penyajian dan juga kaidah kebahasaan di dalam teks biografi akan kita pelajari di video yang kedua. Baik, kita mulai pembahasannya ya dari pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi berasal dari bahasa Yunani loh, yakni dari kata bios dan grafien. Kata bios berarti hidup dan grafien berarti menulis, sehingga biografi memuat riwayat hidup seseorang yang berisi prestasi istimewa dari orang tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar dari manfaat menulis maupun membaca biografi. Jadi, ketika seseorang menulis maupun membaca teks biografi, mereka dapat menambah wawasan dan juga dapat meneladani jalan hidup dengan baik serta mengisi dengan karya yang bermanfaat dan juga mengambil pelajaran dari teks biografi yang dibacanya. Dan hal-hal istimewa yang disampaikan dari tokoh yang ditulis dalam biografi dapat dipetik hikmahnya. Lalu, kita sekarang akan belajar tentang struktur teks biografi. Jadi, struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian penting. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Akan kita bahas satu persatu ya. Baik, kita mulai dari orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Informasi biasanya berdasarkan pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ada contohnya loh, ayo kita lihat. Nah, ini ada contoh dari biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Jadi, ini adalah contoh bagian dari orientasi yang berisi informasi siapa yang diceritakan, kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, seperti itu. Jadi, ini adalah contoh dari orientasi sebuah teks biografi ya. Nah, kita lanjut ke struktur yang kedua.
Struktur dari teks biografi yang kedua adalah kejadian penting. Di bagian kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktunya yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Jadi dalam bagian ini bisa juga disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Jadi boleh ditambahkan komentar dari pencerita atau penulisnya ya. Baik, ini ada contohnya juga bagian kejadian penting. Contohnya, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Itu tadi adalah rangkaian kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh. Tokoh yang diceritakan di sini adalah tokoh Bapak B.J. Habibie. Jadi peristiwa-peristiwa pentingnya ditulis secara urutan. Nah, disitulah dirangkai dan menjadi kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh dalam struktur teks biografi. Baik, itu tadi adalah struktur teks biografi yang kedua ya. Yang bagian ketiga, strukturnya adalah reorientasi. Jadi, reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi bagian ini juga sifatnya opsional. Jadi mungkin ada atau tidak di dalam teks biografi. Dan di dalam biografi B.J. Habibie ini ada contohnya di bagian reorientasi ya. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Jadi ini adalah bagian reorientasi atau simpulan cerita. Ya, jadi ketika Ananda semuanya dipersilahkan menulis teks biografi, harus memperhatikan struktur dari teks biografi itu sendiri. Jadi jangan dilupa tadi dari awal bahwa struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian-kejadian penting atau peristiwa penting yang dialami tokoh, dan yang ketiga adalah membuat reorientasinya. Baik ya. Nah, sudah paham tentang pembelajaran teks biografi bagian pertama ini. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi dan juga kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Sampai jumpa di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube ini.